Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan channel Paham Coach, channel berbagi inspirasi untuk keluarga penerus generasi. Ayah Bunda, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi inspirasi bagaimana mengenal preferensi Ananda. Gunanya untuk apa? Mengenal preferensi Ananda. Salah satu di antaranya adalah untuk melakukan komunikasi yang elegan dengan anak-anak kita, ya, agar supaya nanti pada saat kita melakukan komunikasi, melakukan pemberdayaan atas potensi-potensi yang ada di diri Ananda, kita akan lebih mudah akan mendapatkan kepercayaan dari Ananda. Sedikit kita ulas lagi mengenai potensi sumber daya dari Ananda, bahwa ada 3 hal yang penting, yang dominan yang ada pada diri Ananda, yaitu yang merupakan potensi yang hebat. Yang pertama adalah percikan sifat Tuhan, ya. Itu sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ananda atau kepada kita semuanya. Ya, itu sifat-sifat yang sangat luar biasa yang ada di dalam deep memorinya kita semuanya, termasuk pada anak kita. Yang kedua adalah sifat-sifat yang ada dari ayah bunda, ya, dan itu juga dibawa oleh anak-anak kita, ya, baik berupa sifat yang baik maupun yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pengalaman selama hidup, mulai dari anak kita lahir dan hingga saat ini dan seterusnya. Nah, untuk itulah tugas kita di dalam memberdayakan itu, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membangkitkan percikan sifat-sifat Tuhan itu agar supaya menjelma menjadi dulunya energi potensial menjadi energi kinetik, dan kemudian juga sifat-sifat bawaan dari ayah bunda yang melekat pada Ananda yang baik nanti kita kembangkan dijadikan energi kinetik juga, bagaimana caranya. Dan kemudian adalah pengalaman hidup mereka, karena anak-anak kita masih dalam suasana anak-anak, ya, masih kecil, maka pengalaman hidupnya tentu saja lebih maksud kami baru sedikit, ya, lebih banyak dari ayah bunda, dari kita semua. Maka untuk itu kita harus menularkan pengalaman-pengalaman yang baik-baik itu kepada Ananda. Di samping itu juga karena anak kita berproses dalam bermasyarakat, maka kita arahkan, kita bimbing agar supaya di dalam proses bermasyarakat itu akan pada rel yang baik dan yang benar. Ayah bunda mengingat anak-anak kita masih dalam rengkuhan kita, dalam arti kata masih anak-anak, belum dewasa, ya, maka memberdayakan potensi sumber daya yang ada pada anak-anak kita pada dasarnya adalah menumbuh kembangkan potensi-potensi dari Ananda, sehingga kelak pada saatnya nanti tiba, maka Ananda sudah siap mengarungi samudra kehidupan ini. Agar supaya pemberdayaan itu lebih efektif, maka sebaiknya dilakukan pada momentum yang tepat. Momentum yang tepat itu kapan? Yaitu pada saat anak-anak pada usia perkembangannya. Ada 4 tahapan penting yang perlu kita ingat, ya. Yang pertama adalah tahapan sensori, yaitu anak usia 0 sampai 2 tahun, dan kemudian tahap bahasa 2 sampai 7 tahun, dan kemudian tahap logika 7 sampai 11 tahun, dan tahap interaksi yaitu di atas 12 tahun. Nah, agar supaya efektif untuk memberdayakan
maka kita menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Anak pada tahapan sensori atau usia sekitar 0 sampai 2 tahun yang berkembang adalah panca inderanya atau inderanya. Maka dari itu kalau kita akan memberdayakan sesuatu ya, yang lebih utama adalah bagaimana memberdayakan inderanya terlebih dulu. Kemudian pada saat tahap bahasa yaitu 2 sampai 7 tahun dan banyak orang menyebutnya ini adalah usia emas. Yang terpenting di dalam usia ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri Ananda tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan logika, yaitu anak umur 7 sampai 11 tahun. Ya. Mereka penalarannya sudah mulai berkembang, logikanya sudah mulai berkembang, ya, dan sudah problem solving. Nah, dari itu di dalam memberdayakan untuk anak-anak usia logika ini, maka kita juga menggunakan logika yang logis yang bisa diterima oleh Ananda. Nah, yang terakhir yaitu tahap interaksi, yaitu anak kita sudah berumur 12 tahun ke atas, ya. Ya, di dalam usia ini sudah termasuk remaja gitu ya, dan sudah bisa diajak berdiskusi. Sehingga pendekatan kita pada saat memberdayakan adalah melalui diskusi-diskusi. Nah, di samping itu juga anak kita itu sudah berinteraksi dengan masyarakat yang sangat luas, maka tidak menutup kemungkinan di situ sudah mulai terjadi konflik antara dirinya sendiri. Nah, untuk itu baik-baiklah ayah bunda untuk bisa mendekatinya. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah pada usia ini sudah waktunya atau tepat waktunya untuk kita ajak merencanakan cita-citanya di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali, akan kita bahas lebih dalam lagi nanti pada sesi berikutnya. Nah, ayah bunda, selanjutnya supaya hubungan kita dengan anak-anak kita itu terjalin dengan mesra, dengan indah, ya, dengan saling percaya, maka agar supaya kita bisa meraih hal itu, lebih dulu kita harus atau sebaiknya mengetahui representasi daripada anak-anak kita. Ini manfaatnya sangat banyak sekali, terutama untuk menjalin komunikasi yang elegan dengan anak-anak kita tersebut. Nah, untuk itu salah satu cara yang paling cepat dan paling mudah untuk mengetahui maksud kami untuk mengetahui representasi dari anak kita, yaitu melalui pola pergerakan bola matanya. Caranya sangat mudah. Coba tanyakan kepada Ananda apapun pertanyaan, ya. Asal yang penting pertanyaan itu bisa mengakibatkan Anda bisa berpikir, dan kemudian amati pola pergerakan bola matanya. Ketika menjawab suatu pertanyaan dan bola matanya, ya, bergeraknya itu lebih banyak dominan ke atas ini, maka boleh diduga Ananda bertipe visual, ya. Tetapi ketika menjawab pertanyaan dari ayah bunda, pola pergerakan matanya, bola matanya ini ke arah samping, ke telinga gitu ya, ke arah samping kiri, ke arah samping kanan, pola pergerakannya, maka boleh kita menduga bahwa Ananda tersebut representasinya adalah auditori. Dan kalau saat menjawab pertanyaan ibunda, maka pola pergerakan matanya itu ke bawah gitu ya, ini bawah ini. Nah, ayah bunda boleh menduga bahwa Ananda representasinya adalah
kinestetik. Agar supaya kita bisa matching dengan anak-anak kita, tentu saja berbicara dengan anak yang bertipe visual sangat berbeda dengan kalau kita bicara dengan anak yang bertipe auditory. Tipe auditory juga berbeda pula ketika kita berbicara dengan anak yang bertipe kinestetik. Ayah bunda, kecenderungan anak-anak tipe visual itu maunya to the point gitu ya. Jadi kalau bicara dengan anak-anak visual itu sebaiknya to the point, tidak suka dengan pembicaraan yang panjang lebar. Nah, itulah ciri-ciri anak tipe visual, dan mereka inginnya cepat selesai, cepat beres gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan anak-anak tipe visual, gunakan yang demikian itu. Yang perlu diingat adalah bahwa dia bisa membayangkan apa yang kita bicarakan, bisa menggambarkan di dalam otaknya ya, ketika kita berbicara. Beda kalau misalnya kita berbicara dengan anak yang bertipe auditory. Kalau menjelaskan kepada anak-anak tipe auditory itu harus prosedural ya, step by step ya. Dan bicaranya agak pelan ya, seperti ini, seperti dia lebih suka kalau misalnya seperti mendengarkan audio visual ya, suaranya stereo misalnya semacam itu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan anak-anak tipe auditory itu harus begitu, jadi prosedural, bicaranya step by step ya. Tidak seperti anak yang tipe visual tadi, maunya straightforward, tapi kalau ini step by step begitu. Berbicara dengan anak tipe kinestetik beda lagi ya. Anak kinestetik itu bicaranya lebih lambat, jadi kalau misalnya kita bicara dengan anak kinestetik itu juga harus lambat, step begitu, dan dia suka sentuhan ya. Kalau misalnya anak-anak kita masih dalam rengkuan kita itu sambil dibelai, sambil disentuh, itu akan lebih nyaman bicara dengan anak-anak kita semacam itu. Ayah bunda, dengan mengetahui representasi anak-anak kita, ini merupakan suatu senjata yang ampuh di dalam kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ketika kita mampu berbicara dengan representasinya, maka anak-anak kita akan menuruti apa yang kita mau. Untuk itu, mulai sekarang setelah menonton video ini, segera ketahui apa representasi dari anak-anak Anda. Semoga ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Apabila hal ini ayah bunda anggap baik, sudahlah kiranya ayah bunda menyebarluaskan ya hal ini kepada orang lain, sahabat atau siapapun, agar supaya tidak berhenti sampai di kita saja, namun bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Saya mohon maaf barangkali dalam menyampaikan ini banyak hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di sesi yang lain dengan membahas hal yang lain pula. Terima kasih, saya mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.